Kembali ke acara pembacaan Taril Kutub yang ketiga, yaitu kitab Kifayatul Awam yang insya Allah akan dibawakan oleh Syekh Al-Mukarram Kiai Husain selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Isyaqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kehormatan saya haturkan kepada syekhina wa mu'allimina yang dari Hudatul Falah. Juga kami haturkan kepada sahib Kiai Sirajuddin. Juga saya haturkan kepada Kang Asep Ahyar, Kang Aldo Mukti, sarang Ustadz para ulama anu sanesna. Yuk kita doakan semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada sesepuh tokoh masyarakat, bahkan anak santri yang sempat hadir di Hudatul Falah juga yang saya hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Juga tak lupa hadirat kaum muslimat, ibu-ibu yang berkenan hadir di sebelah kita juga saya hormati. Semoga perkumpulan kita ini diberikan dan ditambah taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita di dalam mengkaji kitab Kifayatul Awam. Di sini saya dikasih petunjuk bahwa yang akan dikaji di halaman 50 yang bertepatan membahas sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul asyiratu al-wajibatu lahu ta'ala al-hayatu. Utawi sifat kang kaping 10 kang wajib kode Allah ta'ala halaman Allah al-hayatu iku sifat hayat. Karena ada anak santri yang bawa kitab, juga yang lainnya juga ada yang bawa kitab. Kali kita bersama-sama ngelogah ngalap berkah kapara wali yang dulu dengan menggunakan bogoh panjari Jawa. Wahia lan utawi ya hayat sifatun iku sifat tusahihu kang ngasahkeun ya sifat liman kedua uwo qomat kang jumenang ya hayat bihi kalawan eman al idroka ing sifat idrokal ilmi ka sifat ilmu wasam'i wal basori kaya uninga lan ngarungu lan ningali. Ayasihu tegesesah ayatasi popointah dari makasifatan iman bidzalika kalau mengkono hayat idrok wala yalzamu lan orang atapu minal hayati saking sifat hayat al itisofu opon dari makasifatan bi idrok kalawan sifat idrok penemu bil fa'li kalawan buktine. Wahia lan utawi ya hayat Allah ta'alaku iku rajuman tali hayat bisyai'in kalawan sawiji-wiji maujudin kang ana aw ma'dumin atau kang langka. Ma'asirul muslimin wa zumratal mu'minin, ma'asirul mu'minat wa zumratal mu'minat rahimakumullah. Kita sebagai umat muslim yang beriman diwajibkan oleh Allah dan Rasul mempelajari dan mengamalkan ketiga ilmu yang hukumnya perduain. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Selain itu yang 9 lagi cuman hanya fardu kifayah saja, tapi yang ketiga ini perduain. Artinya setiap orang harus bisa dan mengamalkan. Bertepatan sekarang dan di sini mengkaji kitab Fathul Awam, ini berarti kaitannya dengan ilmu tauhid. Sasarannya adalah sifat yang berkaitan dengan Allah dan Rasul.
yang berkaitan di Allah Subhanahu wa taala itu ada 41 yang terhimpun dalam ucapan la ilaha illallah. Yang 9 yang terkait pada Rasul, Nabi dan Rasul. Yang 9 yang terkumpul di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat yang indah yang 2 kalimat ini, yang pertama la ilaha illallah dan yang kedua Muhammadur Rasulullah, ini menghimpun akidah yang 50. Maka di antara akidah yang 50 yang terkait di Allah Subhanahu wa taala ada 41. Di antara yang 40 ini oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dibahas as-sifatul asyiratu al-wajibatu lahu ta'ala al-hayatu. Adapun sifat yang nomor 10 yang wajib lahu ta'ala ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala ayah al-hayatu, yaitu sifat hayat, yang artinya di dalam bahasa Sunda Allah Subhanahu wa ta'ala teh hirup. Orang Jakarta bilang hidup. Dina ya kitab aya kata wajib ka Allah Subhanahu wa taala, ya wajib indal istilahil usuli, cek menurut ahli aqaid atau disebutna wajib akli. Karena aya wajib akli, aya wajib syar'i, bahkan aya wajib adi. Wajib syar'i anu cek santri ma yu'aqabu ala tarikihi wa yusabu ala fa'ilihi ya, bakal diganjar, diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan mendapatkan siksa atau dosa bagi orang yang meninggalkannya. Itu yang dikatakan wajib asyar'i, istilah agama Islam. Di sini wajib akli, menurut akal. Di awal kitab telah dibahas bahwa wajib akal itu kata hayyuz lil jirmi, seperti ada benda mempunyai tempat, bertempat di mana saja. Kalau namanya benda pasti ada tempatnya, baik itu batu ditaruh di halaman rumah, yaitu tempatnya. Dilempar ke angkasa, yaitu tempatnya di angkasa. Mustahil ada suatu benda tidak memiliki tempat atau tidak bertempat. Itu merupakan gambaran wajib akli. Artinya pikiran kita tidak percaya dan tidak membenarkan bila itu tidak terjadi. Semua benda jirim pasti mempunyai tempat. Itu wajib akli. Dan saya enggak membahas wajib adi dan jaiz dan mustahil, karena kebalikan dari sini yang dibahas wajib akli, nantinya kebalikannya mustahil akli. Ya, sesuatu yang mustahil menurut akal. Ulama telah memberikan contoh yang namanya mustahil akli, kal jirni khalin anil harkat wasukun, seperti benda kosong dari gerak dan diam. Ada benda gerak enggak, diam enggak, itu mustahil. Karena yang ada di muka bumi ini cuma dua, bergerak dan diam, itu saja, kada lebih. Cari silahkan kemana aja, jangankan menemukan, di otak kita saja enggak bisa menerima, tidak bisa membayangkan ada benda kok usip hito, cicing hito, mual ayah. Kalau baheula gitu, diicah geus geuring lila can geus teu usip teu cicing, bohong eta. Teu usip teu cicing bohong karena mustahil. Lamun teu usip teu malik wajar.
Jadi benda kosong dari gerak dan diam itu mustahil. Nah, di sini ulama membahas sifat hayat, artinya Allah Subhanahu wa taala hidup. Kebalikannya mustahil Allah mati. Ini bukan untuk dihafal, tapi masukkan di dalam hati kita, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Hidup Allah Subhanahu wa taala meski sama namanya tapi jenis kehidupannya jelas beda. Kita bilang Allah hidup, manusia juga hidup. Iya jelas di lapangannya beda hidup Allah dengan hidup kita. Hidup kita pakai ruh, pakai nyawa. Tandanya di tubuh kita masih berdenyut jantung dan mengalir aliran darah, itu bertanda ruh atau nyawa ada pada tubuh kita. Lain dengan hidupnya robot, pakai setrum, pakai mesin. Allah Subhanahu wa taala juga bilang kita hidup, tapi enggak sama. Hidup Allah Subhanahu wa taala dengan sifat hayatnya, enggak pakai ruh. Menyinggung sedikit tentang masalah ruh. Pada tubuh manusia ada dua macam ruh. Yang pertama ruhul yaqdhah, yang kedua ruhul hayat. Ruhul yaqdhah apabila pergi dari tubuh manusia, maka manusia tidur. Dikala ruhul yaqdhah terbang dari tubuh manusia, apabila disertai dengan akal, maka seluruh apa saja yang ditemukan di dalam mimpi, maka setelah dia bangun itu ingat dan bisa diceritakan kepada orang. Terbang kemana aja ruh manusia, ruhul yaqdhah, kalau memang disertai dengan akal, nanti setelah bangun dari tidur akan bisa bercerita. Meskipun ke Jakarta, ke Bandung, kemana tetap ikut. Meskipun jauh, itu ruhul yaqdhah dari tubuh manusia yang sedang tidur, tapi kalau dibangunkan sekaligus kembali lagi. Hei bangun, hei bangun, langsung kembali ruh itu, nyambung kembali. Makanya kalau orang bermimpi dikejar medi atau pocong, lari tunggang langkan sekuat-kuatnya sampai dibangunkan, hos capek banget, padahal nggak kemana-mana. Itu berhubungan ruhul yaqdhah dengan tubuh manusia. Jadi wajar meskipun tubuhnya sekarang lagi hadir ngaji, udah siang bolong begini, mimpi lagi ngaji, padahal sampai mimpi kondangan segala. Lagi terbang itu ruhul yaqdhah ke tempat kondangan. Yang kedua, pada tubuh manusia ada ruhul hayat. Nah, kalau ruhul hayat ini pergi terbang dari tubuh manusia, maka manusia itu mati, tak bernyawa lagi. Jadi merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita hidup, nyawa masih menyertai tubuh kita, dan semoga kita yang hadir dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita sekalian. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Wahia sifatun tusahihu liman qomat bihil idrok. Sifat hayat ini yang artinya Allah hidup, pada umumnya yang namanya hidup itu adalah sifat yang mengesahkan suatu zat memiliki sifat idrok, seperti kal ilmi, mengetahui, wasam'i, mendengar, wal basor, melihat. Nah, sifat idrok kayak mengetahui, kayak mendengar, kayak melihat, bahkan dari kitab-kitab yang lain ini
berhubungan dengan panca indera kita yang kelima. Itu semua enggak bisa berfungsi kalau saja hayat tidak ada. Artinya enggak berfungsi itu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengraban, lain sebagainya kalau memang pada tubuh itu tak bernyawa. Oleh karena itu di sini dibahas ini sifat yang mengesahkan mempunyai sifat idrok adalah sifat hayat. Wala yalzamu minal hayati al ittisabu bil idrok, dan tidak selalu dari memiliki sifat hayat atau hidup zat itu bersifat idrok secara nyata. Banyak hamba Allah, makhluk Allah yang hidup tapi tidak memiliki sifat idrok. Bilatung, kuman, makhluk Allah yang kecil sama itu juga makhluk Allah. Wajar di sini wala yalzamu minal hayati al ittisabu bil idrok. Dan pada tubuh manusia pun hidup kadangkala cacat gitu. Penglihatannya nggak normal, bahkan buta sama sekali. Nah makanya tidak selalu memiliki sifat hayat atau hidup zat itu memiliki sifat idrok. Artinya ada yang memiliki sifat idrok, yang lainnya juga ada yang tidak. Wahia la tata'alaku bisyai'in maujudin aw ma'dumin. Sifat hayat ini tidak mempunyai sasaran kepada suatu apapun, maujudin bau itu yang telah ada, aw ma'dumin atau yang belum ada. Lain dengan sifat-sifat ma'ani yang lainnya kayak sifat kudrat, itu memiliki ta'aluk atau sasaran. Cek bahasa Sunda nama paparantian. Sifat kudrat paragi Allah ngabuktikan naon perkara anu rek didamel kaulah aya-ayeuna nuturkeun iradah Allah ti azali, dikudratkeun, dibuktikan tah paragi eta. Cuman sasarana perkara anu wenang cek akal. Sifat hayat itu tengah gaduhan, tidak memiliki ta'aluk atau sasaran seperti itu, baik sama yang sudah ada, telah ada seperti kita, aw ma'dumin atau yang belum ada seperti anak kita, cucu kita, terus apalagi ya nanti di kelak kebangkitan dan yaumul kiamah itu belum ada, belum terjadi. Nah ini sifat hayat tidak menyasar ke sana, tidak. Lain dengan kudrat, lain dengan iradah, lain dengan ilmu. Kalau ilmu sama, al muhitu bijamil asya, sasarannya mengetahui yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, termasuk kejadian alam yang belum terjadi kayak alam barzakh bagi kita belum. Kiamah dan lain sebagainya itu semua tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat hayat ini enggak. Nah bagi kita tidak cukup hanya mengetahui saja, di samping juga itikad 100% bulat di itikad hati kita sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, mustahil Allah mati. Alasannya, dalilnya apa? Setelah yakin itu harus punya alasan atau dalil. Di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hayat, kudrat, iradat dan ilmu wujudu hadhil makhluqat, yaitu adalah adanya ini ciptaannya, adanya seluruh ciptaan manusia, tanah, bumi, langit dan seluruh isinya, ini semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Allah tidak bersifat hayat, kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hidup, enggak mungkin bisa menciptakan dunia segini mewahnya.
itu dalil secara global atau secara ijmali untuk memindahkan seorang muslim dari hukum taklid dan makrifat. Kalau enggak punya alasan begitu, percaya enggak Allah Subhanahu wa taala hidup? Percaya. Apa dalilnya? Ya enggak tahu. Saya mah kata ustaz doang gitu, katanya juga Allah hidup, Allah kuasa. Dalilnya apa? Enggak tahu, saya mah kata ustaz. Nah itu mah kalau orang cuman sampai di situ aja di dalam akidah, namanya baru taklid. Sah imannya tetap, cuman masih punya dosa kepada Allah dari segi kenapa enggak mau ngaji, kenapa enggak mau belajar sampai ngerti sampai dalilnya, meskipun secara global. Kalau dalil aklinya begitu, kalau dalil nakli diambil dari kitab hadis atau Al-Quran, Allah telah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu, berpasrahlah kamu kepada Allah yang maha hidup dan sama sekali tidak akan pernah mati. Bertawakal kepada guru, guru akan meninggal. Bertawakal kepada orang tua juga akan mati. Bertawakal sama orang kafir juga bakal modar. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktunya. Karena waktunya udah habis ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sakitu bae anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.